namanya sekarang dikembangkan di kalangan orang Islam adalah keyakinan. Iman itu bukan percaya. Maka disebutkan al-imanu kulluh, iman yang sempurna itu al-imanu bi ru'yatillah. Iman yang mampu melihat Allah, menyaksikan Allah. Bedakan antara menyaksikan Allah dan melihat Allah. Setiap saat kita harus mampu menyaksikan Allah pada apa yang dilihat oleh mata. Itu ada melihat, ada menyaksikan. Hari ini setelah Abah berkeliling ke berbagai belahan dunia, wabil khusus negara-negara Timur Tengah yang masih berpegang kepada fikih tradisional dulu tadi semua. Itu sudah ada di ambang kehancuran. Ya, Afghanistan, Suriah, Libya, Irak, semua. Hanya tinggal negara-negara yang disebut negara Islam, tapi sebetulnya mereka itu bukan Islam. Arab Saudi, Dubai, Qatar, Abu Dhabi, semua. Mereka itu diserang Iran semua. Tadi semua. Mereka hanya ngaku Islam, tapi kan mereka membela Zionis kan semuanya. Maka menurut Abah sekarang yang kita ini tertinggal jauh adalah keyakinan. Maka iman itu bukan percaya tapi yakin. Maka Allah menyuruh pada kita adalah mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Buat apa iman? Percaya kalau nggak yakin. Padahal yang sangat membantu kepada semua manusia adalah keyakinan. Dan keyakinan adanya di dada, di sini. Nah inilah sebetulnya yang sekarang Abah lagi genjot adalah bagaimana manusia tumbuh keyakinannya. Karena tanpa yakin, karena kalau percaya, Fir'aun percaya nggak ada Tuhan. Percaya kan, pada saat tenggelam itu dia berkata di Quran, aku iman kepada Tuhannya Musa. Tapi nggak yakin, kan masalahnya di situ. Demikian pula Abu Jahal. Banyak pernyataan Abu Jahal dia percaya adanya Tuhan, ya, tetapi dia nggak yakin pada Tuhan, semua, ya. Nah inilah sebetulnya yang menjadikan kerusakan. Nah yang sekarang Abah melihat kerusakannya sudah merembet adalah kepada bidang ekonomi, Pak Nuri, semua. Islam berada dalam titik nadir, dalam keadaan titik miskin, semua, ya. Karena keyakinan orang Islam, memang dulu juga zaman Nabi itu sampai menjadikan asbabun nuzul surat Al-Insyirah. Surat Al-Insyirah itu turun dulu ya pada zaman Nabi. Ini dikisahkan oleh Ibnu Abbas. Karena orang Islam saat itu adalah ya percaya adanya Allah, percaya kepada Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, tapi keyakinannya lemah. Sehingga miskin orang Islam saat itu. Dan Abah menyaksikan sekarang ini sudah kembali lagi orang Islam miskin keyakinan. Tadi semua. Akhirnya kalau seandainya tidak miskin keyakinan, tidak mungkin Indonesia jadi korban slot terbesar di dunia. Kan berarti miskin keyakinan pada Tuhan. Kalau seandainya tidak miskin keyakinan, Indonesia tidak akan korban judi online sampai 1.200 triliun. Coba bayangkan. Bahkan kata Mas Ipul, Menteri Sosial, dari sekian triliun yang digunakan, yang diberikan bansos, 70%-nya dipakai judi online. Coba. Inilah yang kerusakan yang sudah terlalu jauh tadi semua. Ya. Ini penyebabnya adalah manusia tidak mengenal dirinya. Jadi penyebabnya manusia, dia tidak ngerti ada diri yang zahir, ada diri yang batin. Diri yang batin adalah ruh, adalah bagian yang tetap tidak boleh berubah. Akidah itu tidak boleh berubah. Akidah yang sama yang dibawa Allah kepada Nabi Adam adalah akidah yang sama kepada Nabi dan Rasul-Rasul sampai Nabi Muhammad. Itu sama. Maka Nabi Muhammad bersabda, Abdullu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Maka misi semua Rasul itu adalah Nabi isbat. La ilaha illallah. Misinya sama. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Misinya sama. Tapi kemudian setelah Nabi Muhammad wafat, disusunlah fikih. Ya, maaf ini jangan disalahartikan. Karena Abah ingin melihat bahwa di mana kan penyebab kehilangan keyakinan pada Allah itu. Kan mulai 90 tahun setelah Nabi Muhammad wafat, Imam Ja'far As-Shadiq lah yang pertama menyusun sebagai fuqaha pertama. Tapi beliau itu ya fuqaha ya hukama. Beliau adalah muhaddisin, beliau juga mufassirin dari semua ya. Tapi beliau adalah dianggap sebagai fuqaha yang pertama. Kemudian disusullah oleh murid-murid beliau yang disebut imam mujtahid yang 4. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Yang kemudian dari murid-murid mereka itu muncullah murid-murid yang lain. Dari Hambali ada termasuk Imam Bukhari. Imam Bukhari itu muridnya Hambali. Kemudian juga Imam Rafi'i, Imam Nawawi, itu muridnya Imam Syafi'i. Tadi semua. Ya. Ini. Jadi kalau Abah menyaksikan, manusia terjebak pada sesuatu yang harus dirubah, dan dia tidak mau merubah. Tetapi justru akidah yang harusnya dipertahankan, malah hilang keyakinan pada Allah itu. Maka selalu dalam Al-Quran Allah ingatkan, innama ilahukum ilahu wahid, innama ilahukum ilahu wahid. Termasuk paman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalih wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Selalu kata Allah. Kita diingatkan. Maka itulah kisah Nabi Muhammad tentang bagaimana mengupgrade Isra Mi'raj. Bagaimana bagian mana yang diupgrade? Seharusnya memang yang diupgrade itu adalah dua-duanya. Maka Tuhan di akhir zaman ini mengajarkan kepada kita lewat handphone. Handphonenya diupgrade, SIM card-nya juga diupgrade. Kan bentuk handphone dirubah nggak Pak? Dirubah. Dari mulai dulu Simon Mbak Nuri
Abah itu pertama pakai itu Simon, wah gede bener. Ya kemudian SIM cardnya juga mengalami upgrade, Mi'raj dia. Maka Isra perubahan casingnya, Mi'raj perubahan SIM cardnya. Nggak ada bedanya sebetulnya. Karena ini tentang hukum alam. Dan Allah sudah mengatakan, tilka sunatullah walan tajida li sunnatillahi tabdila. Semua sunatullah. Tadi semua. Jadi dohiron wabatinan itu adalah mengalami upgrade. Tadi semua. Malah Abah boleh katakan bahwa sesungguhnya perjalanan Rasul dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu adalah proses mengupgrade sebetulnya. Maka itulah manusia harus memi'rajkan dirinya. Apa yang diupgrade adalah kesadarannya. Apa itu kesadaran? Kalau ibaratkan handphone adalah yang disebut kesadaran pada handphone itu adalah memorinya. Memorinya ada pada SIM card atau pada kan bisa menyimpan nomor, bisa menyimpan data pada memori atau pada casingnya kan. Tapi kan casingnya itu akan mengalami penggantian sama kayak tubuh kita, mengalami kematian. Yang tidak akan mati apanya? Ruhnya, SIM card-nya. Nah, itulah si jiwa. Si jiwa itu yang harus di-upgrade terus setiap zaman. Dengan ganti casing, upgrade lagi. Ganti casing, upgrade lagi. Ganti casing, upgrade lagi. Maka boleh dikatakan, kesadaran akhir dalam sebuah proses kehidupan, Mbak Nuri, pada saat kelahiran ulang adalah kesadaran awal. Maka setiap orang yang lahir itu akan beda-beda kesadarannya. Maka hari ini sedang ditunjukkan oleh Allah, anak baru lahir, apal surat Al-Baqarah. Pernah dengar itu? Ada anak kecil di Afrika, bapaknya adalah pendeta, tahu-tahu dia adalah apal Quran. Nah gitu. Itu ada kan? Ya. Iya. Ada seorang anak di Denmark, begitu dia bisa ngomong langsung bahasa Tiongkok. Nah itu. Karena sebetulnya itu SIM card yang sudah merekam memori di kehidupan sebelumnya. Beda cangkangnya, betul. Nah itulah yang harus di-upgrade. Maka itulah sebetulnya, upgrade itu perkara yang sebetulnya hukum alam, Pak Nuri. Maka coba sadarkan oleh bapak-bapak semua. Dari kecil sampai setua ini. Atau bapak mungkin yang, bapak usianya berapa sekarang? 64. Ya zaman berarti nggak apa-apa dengan saya tidak jauh beda. Saya 60. Tapi kan kita banyak melihat perubahan pada makhluk kan. Mobil berubah nggak? Berubah. Dari kijang kotak sekarang udah kijang Innova Zenith kan. Mobil dari L300 sekarang jadi Pajero kan. Durian yang dulu durian kampung sekarang udah jadi musangking kan. Dulu ayam itu kalau mau disembelih butuh waktu 2 tahun, sekarang 2 bulan udah bisa potong ayam kan. Dulu waktu zaman kita komunikasi baru pakai telegram, sekarang bisa video call kan. Nah, sebetulnya isi alam ini mau apapun itu mengalami perubahan. Sementara hari ini orang Islam seolah-olah dengan istilah ijtihad ditutup gitu. Bahwa perilaku tubuh ini tidak boleh dirubah dalam mengabdi pada Tuhan. Sementara zamannya terus berubah. Akhirnya ibadahnya tidak berdampak. Pada saat ujiannya meningkat, tapi kata Abah, seolah-olah kita kalau seandainya kita tidak mengalami upgrade, bagian yang batin tidak dihidupkan, kemudian kita ibadah dengan diri yang dohir, maka sama saja kita suruh perang lawan iblis. Dulu kita sama-sama pakai ketapel, iblisnya sudah pakai drone, sekarang kita masih pakai ketapel. Maka jangan aneh, sholat Bapak, puasa Bapak, dikir Bapak, kalah terus. Nggak muncul keyakinan pada hidup. Ekonomi pun akhirnya porat-parit. Tadi semua. Makanya tadi, inilah yang barangkali yang harus kita upgrade sekarang adalah bagaimana menghidupkan, bagaimana kita adalah Isra Mi'raj. Isra mengupgrade bagian yang dohir, Mi'raj mengupgrade bagian yang batin. Isra bagaimana menyiapkan, karena tadi walaupun diri yang dohir itu nggak penting, tetapi kan beda antara HP Cina merek Cross yang 200.000 dengan iPhone itu menyimpan datanya beda, kejernihan gambarnya beda, kecepatan menerimanya juga beda, kecepatan mengirimkannya juga beda. Itu berpengaruh. Mengupgrade yang mengisrokan diri pun berpengaruh, merubah diri. Nah inilah yang harus kita sekarang ini di akhir zaman ini, apalagi dengan metodologi kuantum. Nah ini manusia udah ketinggalan begitu, sekarang di sana sudah berubah lagi dengan teknologi kuantum. Nah teknologi kuantum itu adalah sebetulnya bagaimana teknologi sudah menggunakan pikiran, bagaimana kita menghipnoterapi diri kita, yang oleh Abah disebut STS, sadar, tenang, senang. Karena yang harus dibangunkan adalah ketiduran si jiwa selama ini. Badannya sih sholat, tetapi jiwanya tidur terus. Kali semua. Mbak Nuri kalau seandainya punya ayam mati, kemudian Mbak Nuri kasih makan, bisa bertelur nggak dia? Enggak. Itulah hari ini kalau jiwa manusia mati, walaupun Bapak sholat, puasa, dikir, tuh ibaratkan sholat, dikir itu kasih makan. Nggak ada koneksi. Ya tadi, berdampak nggak kira-kira sholatnya itu, puasanya? Atau memberi pupuk pada pohon yang sudah mati, waduh pohon saya sudah mati nih, tapi saya mengharapkan buah, Bapak kasih NPK. Kira-kira pohon mati itu berbuah nggak? Ya enggak. Maka hari inilah orang sholatnya nggak berfaedah. Hari inilah ibadah kita adalah tertolak sebetulnya. Dan Allah sudah mengatakan itu, wahum yasabuna annahum yusinuna sun'a. Sia-sialah yang dilakukan. Tadi semua. Terus caranya untuk mengkoneksikan diri kita, mengupgrade spiritual kita gimana Abah? Cara mengkoneksikan kita? Tadi karena kita ini ada dua bagian. Ada diri dohir, ada diri batin.
Bagaimana mengawinkan diri dohir dan diri batin. Karena pada diri dohir ini memang nampak kayak kelihatan hidup. Sebenarnya nggak hidup. Sesungguhnya Tuhan sudah memberikan kekuatan pada si jasad ini dengan nafsu. Nafsu, pada nafsu itu pada jiwa. Maka jiwa itu disebut nafsun. Dan di dalamnya ada nafsu. Nafsunya baik tapi hawanya yang bahaya. Hawa, nafsu. Hawanya itu. Semua. Maka disitulah sesungguhnya adalah si jiwa itu adalah seolah-olah kayak dia bisa hidup. Dan seolah-olah dia bisa hidup, merasa hidup. Itulah yang disebut ego diri. Adalah pengakuan adanya diri. Nah, disitulah sebetulnya berarti posisi kita itu ada dalam keadaan tidur sebenarnya Mbak Nuri. Hidup tapi mati. Hidup menurut sangkaan dirinya tapi mati menurut sangkaan Tuhan. Karena tidak terkoneksi. Iya, seperti mayat yang berjalan ya Pak. Seperti zombie. Ya, zombie. Jadi manusia ini sekarang ini seperti zombie-zombie yang sholat. Zombie-zombie yang umroh. Zombie-zombie yang dikir. Zombie-zombie. Ya, faktanya. Karena tidak terkoneksi dengan Robnya sendiri. Karena dia berpisah dengan Robnya sendiri. Dan dia mati. Dan itulah Nabi yang bersabda. An-nasu niyamun wa idamatu intabau. Manusia itu tidur pada dasar. Kenapa disebut tidur oleh Nabi? Karena manusia kesadarannya ada pada tubuh ini. Yang dia kira dia bisa hidup. Gitu. Padahal sebenarnya tubuh ini hanya diberikan hidup. Maka bahasa Quran wa nafsi wa masawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan kepada si nafsu, si jiwa bisa berbuat. Nah, pada saat si jiwa si nafsun ini berbuat, dia merasa yang sholat dia. Makanya tadi. Nah, kendali pada tadi karena mati itu Mbak Nuri, maka sesungguhnya ibadahnya pun sia-sia. Karena bagaimanapun banyaknya ibadah yang dilakukan oleh si jiwa tadi, itu akan merasa soleh, akan merasa mulia, menghinakan orang lain, merendahkan orang lain. Itu pasti yang ibadah itu adalah si nafsu. Maka dalam ibadahnya pasti apa yang dicarinya? Sholat duha apa cari duit? Sholat tahajud mudah-mudahan Allah sayang ngasih rezeki. Ya kan senyum kamu ya, ngerasa gitu ya? Ah, iya. Itu pasti nafsu itu yang ibadah, bukan Allah. Maka itulah Abah sudah mendohirkan kemarin waktu acara Atako Mbak Nuri di sini. Dari ribuan yang hadir, itu 80% hampir muntah semua. Rukiah ya Abah ya? Padahal nggak rukiah Abah, apalagi kalau di rukiah. Itu Abah iseng saja. Abah hanya menyebutkan satu kalimat yang mereka juga sedang disebutkan. Tapi ternyata pada saat itu dilakukan oleh tubuh. Oleh si tubuh yang mati. Kan hanya tubuh yang mati yang bisa datang penumpang gelap. Makanya lumut datang pada pohon yang mati. Tadi, garam itu masuk pada ikan yang mati. Pada saat ikan hidup, masuk nggak garam di laut? Enggak. Nah inilah sesungguhnya makanya manusia itu adalah pada saat jiwanya mati, maka datanglah penumpang gelap. Tadi jin. Dan yang lebih celakanya lagi, kemudian ibadah itu oleh para aulia disebut hijab nuroniyah. Jadi hijab itu ada dua, ada penghalang zulmaniyah, kegelapan, bodoh, musibah, dan lain sebagainya. Tapi ada hijab nuroniyah. Hijab berupa cahaya, ilmu, zikir, ibadah, merasa soleh, itu hijab nuroniyah. Padahal itu hijab yang paling bahaya. Maka Imam Ghazali dalam Ihya mengatakan, aku nggak khawatir kepada orang-orang bodoh yang dia tahu dia bodoh. Tapi kata Imam Ghazali, aku khawatir kepada orang-orang yang ahli ibadah, yang dia ahli ilmu. Ya. Yang dia adalah tidak mengerti siapa dirinya, maka dia tidak bisa aku selamatkan. Tadi semua itu kayak Bapak penumpangnya banyak itu. Saya lihat kok penumpangnya banyak Bapak itu. Harus diruqyah nanti Pak itu, karena keyakinan nanti kita akan hilang. Yang celakanya lagi pada saat sakaratul maut itu dia menghalangi. Maka disitulah kebiasaan-kebiasaan kita, jangan mencari obat dari dukun, apalagi disusuk, apalagi jin dimasukkan, wah udah beres itu, udah gagal, udah terhalanglah kita itu dari rahmat Allah. Jadi cara koneksinya gimana Bah? Dengan selalu koneksi. Makanya cara koneksinya nggak ada cara lain, cuma satu. Maka kata Abah, nafi isbat. Ya, matikan diri. Karena tadi kata Nabi, an-nasu niyamun wa idamatu intabahu. Jadi manusia itu tidur, maka dia harus bangun. Bagaimana cara bangun? Menidurkan diri. Jangan merasa kita sedang bangun. Bagaimana cara menghidupkan kita? Mematikan diri. Itulah dalam konsep Jawa ada konsep al-mutu qabla antamutu, itu Nabi hadis Nabi adalah mati sejroning urip supaya urip sejroning mati. Mati sebelum mati. Mati sebelum mati. Jadi kita ini kalau sudah mati sebelum mati, kita akan bisa sholat sebelum sholat, sholat dalam sholat, tetap sholat setelah sholat. Bisa dikir sebelum dikir, bisa dikir di dalam dikir, tetap dikir setelah dikir. Bisa saum sebelum saum, saum di dalam saum, saum setelah saum. Haji sebelum haji, haji di dalam haji, dan tetap haji. Itulah sebetulnya adalah konsep kepada kita. Kenapa kita diajarkan oleh Allah dalam hidup dan mati setiap malam? Maka kan Bapak sebelum tidur, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Pada saat bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma mati sebetulnya. Nah, mati itu percis kayak tidur Pak sebetulnya. Percis. Jiwa Bapak itu diambil oleh Allah. Maka pada saat Bapak tidur, ingat bini nggak? Nggak. Merasa miskin nggak?
Merasa kaya enggak? Merasa hidup enggak? Merasa punya enggak? Merasa punya hutang enggak? Karena memang sebetulnya itu adalah hanya perasaan saja. Sebetulnya tidak ada. Tapi pada saat kita ada tidur, bangun dari tidur, oh, kita pusing karena lihat bini, lihat anak, lihat hutang, lihat masalah. Nah, inilah. Maka sebetulnya dalam bahasa Abah dengan sudah Abah praktekkan selama 20 tahun, dari mulai Abah tukang ojek, dari mulai Abah ngalami tukang nelayan, tukang bunga selama 3 tahun, garpu sendiri, nyangkul sendiri. Tapi itu dalam proses Abah belajar mengenali siapa diri ini sebenarnya. Siapa yang hidup sebenarnya. Siapa yang nyangkul sebenarnya. Siapa yang jadi nelayan sebenarnya. Sampailah 8 tahun menemukan kebenaran. Maka disitulah tahun 90 Abah dapat kerjaan, digaji 5 juta, saat itu dikasih mobil Honda Accord. Seorang petani dikasih gaji 5 juta. 5 juta tahun 90 besar, Pak. Tadi semua. Kalau hari ini 5 juta buat Abah buat beli tusuk gigi. Tadi semua. Tadi. Jadi disitulah. Tapi disitulah juga prosesnya belum selesai buat belajar. Dikasih 5 juta. Gaji tahun pertama naik 10 juta. Sampailah kerja Abah 15 tahun itu. Tahun 2005. Gaji 85 juta dengan bonus 300 juta. Abah tinggalkan. Karena kita sudah selesai sekolahnya. Itu mencari uang itu hanya proses belajar saja. Proses jadi nelayan, proses jadi petani hanya belajar memahami siapa adalah sebetulnya pemberi rezeki. Tadi Mbak Nuri. Yeah. Dengan mematikan itu kita harus mengerti hubungan antara rozik dan marzuk. Yeah. Rozik itu pemberi rezeki, Tuhan. Tuhan pada saat dia memberi rezeki namanya rozik. Tapi pada saat dia menciptakan disebut khalik. Gitu. Yeah. Tuhan pada saat dia untuk mengingat dirinya disebut dzikir. Jadi semuanya itu Tuhan tadi semua. Ya. Yeah. Maka yang di dunia ini nggak ada yang pada saat dia itu mau menyembuhkan orang, Tuhan itu namanya sebut si dokter. Dia semua itu. Pada saat untuk menjaga keamanan namanya satpam, Wan. Tadi yeah. Dia semua itu. Semua, ya. Jadi semuanya wujud Allah gitu. Ya itu makanya dalam cara konsepnya adalah bagaimana kita belajar al-mutu qabla tamutu adalah dengan selalu menekuk lidah. Dan Abah menyaksikan amaliyah yang diajarkan Tuhan pada kita itu paling mudah, paling senang. Nggak usah kita susah-susah sebetulnya. Hanya cukup kalau bahasa matematika, nolkan dirimu. Semiskin apapun kamu di atas, dibagi adalah nol, hasilnya Allah. Tuh. Asal kembali pada Allah, hasilnya Allah. Berapapun dosa kamu, sok aja pakai matematika, dicoba. 1 miliar minus 1 miliar dosa. Katakanlah dosa Bapak setengah bumi, dibagi kosong. Hasilnya berapa? Allah. Allah, ya. Tak terhingga. Tak terdefinisikan. Maka disinilah orang-orang kayak Robi Hadawiyah jadi waliyah. Syekh Siri Sakwati perampok, pemerkosa jadi wali. Udail bin Iyad perampok, pemerkosa, pembunuh jadi wali. Umar bin Khattab tukang bobok, tukang tarok, suka buka tali underrok. Tadi semua karena suka dengan yang bewok. Tadi semua. Dia menjadi sahabat Rasul. Artinya adalah sebetulnya kita harus kembali kepada kos. Nah, mengupgrade itu adalah mengkosongkan. Nah, inilah seperti botol ini. Botol ini bagaimana tugas kita mengkosongkan? Bismillah. Begitu Abah minum kosong segini, terisi udara nggak? Otomatis kan? Perlukah kita minta isi? Sebenarnya nggak perlu. Itulah Allah ingatkan kepada kita, ya ayyuhal insan ma ghurraka bi rabbikal karim. Hai insan, apa yang melalaikan engkau? Aku kan Robmu. Al-Karim, dia menyebutkan Rob. Al-Karim bukan Rob Ar-Rahman, bukan Rob Ar-Rahim. Artinya apa menggunakan Al-Karim itu? Satu nama dia adalah jaminan kepada kita bahwa dia akan memberi tanpa diminta. Satu nama milik dia menjadikan jaminan kita punya dosa, nggak usah minta ampun sebetulnya. Jadi maka ada bahasa Allahumma innaka afuwun karim. Bukan afuwun rohim. Bukan afuwun rohman. Karena kalau rohim itu cinta pakai syarat. Ya. Tapi karim itu adalah nama Tuhan yang dia siapkan dirinya menjadi nama itu adalah nama jaminan kepada kita bahwa dia tak usah diminta pun. Asal tugas kita mengkosongkan. Maka kalau kita kosongkan segini Pak Nuri, maka dia akan mengisi segini. Yeah. Dan kesadaran si jasad, kalau tadi masih full kesadaran si jasad, maka si botol ini kelimpungan. Tidak bahagia, masalah, mati. Maka kita harus buka. Buka itulah talqin. Bai'at. Membelah dadanya. Kosongkan. Pertama segini, nggak apa-apa. Masukin lagi. Maka kesadaran si botol ini, yang tadinya saya adalah remineral, ades, aqua, pit. Padahal air. Kesadarannya nggak lagi di tulisan botol. Tadi semua. Kita pindahkan pada kesadaran ruh yang tadinya kita merasa ada dengan air tadi, karena kita kosongkan setengah, maka sekarang terisi setengah. Apalagi kalau bisa balikin lagi, masukin lagi. 3/4. Berarti sekarang berpindah kesadarannya naik, mengupgrade kesadarannya naik seruangan yang ditinggalkan oleh pengakuan diri. Bagaimana mengosongkan air ini? Abah udah ajarkan lahayun.
La ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakalimun, la mawjudun bihaqillallah. Allah atau Allahu hakun, Allahu hayyun, Allahu qayyum, Allahu wadud, Allahu wahid, Allahu wahab, Allahu muhaimin, Allahu basit. Atau bisa juga, ya Allah aku serahkan roh, sukma, nyawa, pati bersama jasad. Atau bisa juga aku bagus? Nah, itu. Kita kosongkan. Hilang aku ke dalam kosong. Ahmad nama batinku, air nama batinku, Muhammad botol nama dohirku. Nah, gitu. Nah, hilanglah aku, lenyaplah aku, Allahu ruhun, air ruhun, Muhammadun jasadun, botol jasadun. Sebetulnya. Itu cara mengupgrade. Dan aneh bin ajaib sahabat. Abah itu yang sudah sekian puluh tahun, Abah berani meninggalkan gaji 85 juta tahun 2005. Meninggalkan bonus 300 juta itu kalau dibagi 12 berapa itu Mbak Nuri? Berarti kalau 300 juta berarti sebulan itu ada jaminan, kalau 10 juta aja sebulan udah 120 juta. Berarti hampir 20 juta lebih ya. Iya. Dan itu Abah tinggalkan. Itu berarti Abah sebulan itu sebenarnya 115 jutaan. 120 juta. Saya tinggalin semua. Malah memilih dakwah yang tidak mencari uang. Nah, inilah yang disebut mengkosongkan diri. Sampailah pengakuan tadi semua tadi hilang pada diri. Jadi yang disebutkan dengan innalladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'un Allah, mengambil baiat itu adalah mengosongkan diri, membelah diri, melepaskan pengakuan diri. Tadi semua supaya sebenar-benarnya diri kita adalah bukan botol ini, tapi air yang ada di dalam botol ini. Berarti karena kita ini adalah air danau yang terkurung oleh botol. Nah, gitu. Kita adalah jasad, Adam, ruh yang terkurung oleh Adam, jasad. Nah, maka itulah kata Abah, dunia ini bagi Abah saya itu sudah surga. Betul-betul Mbak Nuri, saya itu surga. Saya nggak usah mikirin gamis, berapa biji belasan gamis selama Ramadan datang. Saya nggak usah mikirin kokok datang. Saya nggak usah mikirin daging datang. Nggak usah mikirin duit datang. Udah hidup di alam kuantum ya, Abah ya? Udah. Karena kita ini sudah bukan lagi menggunakan fisik untuk menarik sesuatu. Pikiran cukup. Cuma pikirannya tadi hanya pikiran, kan tadi ada pikiran yang masih ada dirinya dengan nafsu. Itu namanya bukan berpikir tapi banyak pikiran. Kan ada manusia itu banyak pikiran. Nggak punya dikit duit. Punya hutang. Pikiran. Terus sambil duduk aja dia itu bisa, kalau dibikin judul bisa ratusan judul itu. Duduk kelayang sini, kelayang ke sono. Ada yang mikir gimana saya kalau punya bini muda gini, kebayang tadi semua. Wah, direka-reka itu. Ada lagi gimana saya kalau pinjam ke bank, saya bikin dagang modal diam itu dia nggak diam itu. Pikirannya kayak seperti ini ya, di jalan tol mobil lalu lalang. Tadi semua. Akhirnya kalau kata Abah itu seperti suara klakson di terminal. Dalam pikiran kita itu. Maka akhirnya dia hilang kesadaran. Nggak jelas lagi suara mana yang dia dengar. Tapi suara yang paling dalam yang ada pada jiwanya dia tidak mau dengar. Maka disitulah sebetulnya jangan banyak pikiran. Berpikirlah, jangan banyak pikiran. Nah, beda nanti pada saat kita sudah kosong, itu yang dikatakan oleh Syaikhul adalah syu'aul basyirah. Tadi yushiduka kurbahu minka. Ainul basyirah, syu'aul basyirah itu adalah pikiran yang sudah jernih. Yang Bapak tidak banyak berpikir. Pada saat Bapak ingin melihat danau yang kolam Bapak yang dasarnya selama masih diaduk-aduk, bisa kelihatan dasarnya nggak? Nggak. Nah, inilah manusia nggak menemukan jati dirinya karena danau kedalaman kolbunya diaduk-aduk terus dengan pikirannya. Dan juga akhirnya kenapa banyak manusia tidak mengerti rahasia cahaya langit. Padahal bagi Abah saya tuh sekarang ini saya bisa menyaksikan sampai 7 lapis ke dalam bawah tanah, saya bisa menyaksikan 7 lapis ke atas. Karena semuanya terpantul pada danau jernih, pada cermin hati. Pada saat kolam begitu jernih, apakah bulan memantul di atas kolam itu? Mantul. Berarti cahaya rahasia langit bisa dicuri karena memantul pada cermin kolbu kita. Maka kita ngerti. Maka Abah kadang-kadang tahu kapan mau tsunami, kapan mau ini. Kelihatan semua. Anginnya ngomong, airnya ngomong, apinya ngomong. Karena tubuh ini pun dari narun, hawaun, maun, turab. Air itu adalah sebagai makmum dan air di tubuh Abah adalah sebagai imam. Maka dia ngomong. Semua. Makanya syaratnya itu bukan. Maka itulah kenapa baginda Nabi itu dikatakan ummi. Maka dengan Allah itu bukan pinter. Kita pun bodoh pun jangan. Karena ngaku bodoh itu udah sombong. Orang bodoh itu merasa punya ilmu walaupun sedih. Itu masih sombong. Dengan Allah pun bodoh pun masih sombong. Maka kita pun bodoh pun enggak. Apalagi pinter. Itu bodoh-bodoh aja. Cek bahasa tak kolot balik lah. Itu pinter kolot ya. Harus merasa kosong ya, harus kosong. Tadi. Karena selama ngaku bodoh berarti masih ada air itu. Iya.
Inilah tadi semua. Nah itulah maka bahayanya hijab nurani. Soyokan kiai, soyokan gus, soyokan ulama, itulah bodoh itu. Dia tidak akan pernah menemukan kejernihan ilmu Allah. Orang yang semacam itu. Abah, aku mau nanya, gimana cara nikah secara batin, nikah batin, Abah? Ya, kalau bahasa Abah nikah batin itu adalah sebetulnya mengawinkan adalah Antara jasad dan ruh itu. Iya. Dengan Fatihah dan Kulhu sebetulnya. Maka sebetulnya Allah menyuruh dalam Al-Quran, wa idh qulna ya Adamu uskun anta wa zaujukal jannah. Nah, sebetulnya di dunia ini bisa menemukan jannah. Asal mengawinkan tadi, wa idh qulna ya Adamu uskun anta, zauj itu pasangan. Kawinkan dohir dan batin. Makanya ada amaliyah kalau malam itu menengkuk lidah, merapatkan gigi, itu sebetulnya adalah seperti tasjidnya lafaz Muhammad dengan tasjidnya lafaz Allah. Kawinkan. Tasjidnya lafaz Muhammad begini, tasjidnya lafaz Allah begini. Dohir dan batin itu seperti ini sebetulnya, Pak. Seperti sin ketemu sin. Kan tasjid itu kayak sin. Maka itulah mengawinkan. Nah itu. Nah, bagaimana prakteknya? Tadi ada 7 amaliyah yang Abah sudah ajarkan. Dari mulai jadikan tubuh Fatihah, jadikan hati ini love, cinta. Maka belahan dada ini adalah merupakan di tengah-tengahnya kata-kata Allah. Di dalam Al-Quran itu adalah apa namanya? Hafidu ala sholawati wa sholatil wusta. Jagalah sholat yang di tengah-tengah di dada sini. Semua ya. Jadi cara mengawinkannya itu adalah mematikan diri yang dohir. Kawinlah dia. Maka sering mengawinkan. Nah maka termasuk juga maaf ya kebahagiaan rumah tangga. Maka Abah boleh simpulkan rumah tangga yang ekonominya acak-acakan itu pasti kurang bersetubuh. Sebenarnya. Iya. Makanya sebetulnya kenapa kiai-kiai yang rajin bersetubuh ekonominya juga sukses betul. Dan susahnya perempuan kita, istri-istri kita ini malas bersetubuh. Abah boleh simpulkan. Karena tadi, bisakah nyala lampu ini tanpa ada satu kabel hilang? Tidak. Sementara tubuh kita dan istri kita itu adalah ibaratkan setrum dan massa. Makanya semuanya itu bagi Allah itu tentang mengawinkan, menyatukan tadi semua. Maka Bapak kesini naik apa? Naik mobil. Kalau seandainya akinya plus semua bisa kesini nggak? Nah itu tadi semua. Yang naik motor misalnya min semua, masa nggak bakal berangkat juga. Motor nggak bisa apa-apa tanpa aki itu. Tadi semua. Jadi inilah yang Tuhan ajarkan wa idh qulna ya Adamu uskun tentang ngawinkan. Diri dohir dan diri batin. Nah, dalam syariatnya adalah bagaimana laki-laki itu, maka kata Allah, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum ajwajan litaskunu ilaiha. Wa ja'alna bainakum mawaddah wa rahmah. Disuruh oleh Allah itu bersetubuh, satukan dohiron wa batinan. Istrimu adalah Muhammadur Rasulullah dan kamu adalah la ilaha, satukan dalam rasa la ilaha illallah Muhammadur, itulah syahadat sebetulnya. Pada saat laki-laki dan perempuan itu bersetubuh, sesungguhnya menyatukan rasa. Menyatukan rasa. Makanya tadi kadang-kadang binimu itu hilang biji hitam matanya, gitu kan tadi. Tadi semua. Nah. Jadi kalau banyak sekarang rumah tangga ke sini, ibu-ibu pasangan biasanya Kang, bah ekonomi sebenarnya, ibu nggak suka ditumpakin ya? Iya kata suaminya. Doa, iya ini penyebabnya ini. Udah nggak usah nanya dulu sama abah, tumpakin aja dulu. Kalau hubungan badan itu sudah gagal, Mbak Nuri. Disitulah bagaimanapun berjuangnya kita susah. Karena ini satu kutub, ini satu kutub. Maka Tuhan mengatakan wa idh qulna kawinkan dengan mereka batin. Tapi secara syariatnya adalah kita kan ada laki-laki, ada perempuan. Kita punya suami sok aja Bapak jajal, ngobrol nanti pulang dari sini sama istri. Bu, ini kata Abah, mulai malam ini kita harus banyak bersetubuh. Bandingkan dengan bulan lalu dan mulai sekarang kalau perlu bersetubuh sehari kayak makan obat 3 kali. Ya, kalau aku mau nanya nih, apa sih rahasia di titik ba itu, Abah? Bisa tolong dijelaskan lebih detailnya? Karena kan Al-Quran itu kalau diperas kan jadi Al-Fatihah ya. Al-Fatihah diperas jadi Bismillah dan Bismillah diperas jadi ba dan titik sampai di titik ba itu. Coba Abah silakan dijelaskan. Kan tadi barusan Abah jelaskan kenapa untuk sampai kepada apapun harus bersetubuh. Titik ba itu titik pertemuan. Makanya tadi hidup ini tentang Hawa dan Ad. Maaf, ini titik ba ini. Titik ba. Hawa sama Ad. Alif sama ba. Ini kan ba. Ba itu sebenarnya alif sebetulnya. Alif bengkung itu namanya ba. Makanya sebetulnya adalah titik ba itu juga hakikatnya sama. Itulah kenapa manusia itu harus yang sendiri harus kawinkan diri dohir dan diri batin. Tapi yang punya suami istri harus sering itulah ketemu di lubang itulah hakikat titik ba. Lubang yang ditiir gitu. Kalau di Jawa disebut gotoloco. Sama sebetulnya hakikat ilmu kun fayakun. Maka jangan aneh sekarang suka disalahgunakan. Maaf ya, kayak di daerah gunung tertentu ada ritual harus bersetubuh. Tuh.
Kenapa ritual itu berjalan sampai puluhan tahun kalau nggak ada hasilnya? Karena bayangkan, dengan cara yang nggak benar aja bisa sukses sebenarnya. Apalagi dengan cara yang benar. Karena saya menemukan tempat daerah-daerah yang melakukan ritual adalah untuk mendohirkan titik ba. Dengan bersetubuh itu adalah banyak. Pernah dengar kayak gitu, Mas? Sering ada tempat ritual bersetubuh untuk mereka yang melakukan istilah pesugihan. Ya, ingin awet muda, ingin sukses jadi politikus, ingin apa. Bayangkan, dengan cara yang salah saja, alam itu merespon. Apalagi dengan cara yang benar. Hah? Sama istri. Semua. Nah, itulah sebetulnya hakikat Tuhan. Teorinya tentang titik ba, tapi prakteknya kan itu. Wa idkulna ya Adamu uskun anta wa zaujukal jannah itu. Kawinkan. Itu wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan itu. Satukan. Karena hakikat Tuhan itu wahada yuwahidu tauhidan, menyatukan. Maka di dunia ini semuanya hasil tauhid. Lampu ini nyala karena tauhid. Bapak naik mobil ke sini karena tauhid. Dimana antara negatif dan positif menyatu, bekerja sama. Bapak punya anak pun karena tauhid. Ini kan semua yang hadir di sini itu bukan hasil perkosaan kan? Pasti hasil cinta. Hasil penyatu. Nah, meja dan tukang meja pun ini hasil karya cinta tukang meja, tukang kursi, tukang meja, semua. Apapun di dunia ini hasil cinta sebetulnya.